Halo, perkenalkan nama saya Roy Jonathan Huta dari S1 Informatika. Ini saya akan menjelaskan codingan saya bertugas praktikum modul week week berapa? Week ke-7 dari Daspro. Ini tugas ini tentang akar tentang pohon, pembuatan list bertipe pohon. Ini ada selektor. Untuk modul ini nggak ada konstruktor nanti karena dibuat sendiri dalam bentuk dalam list supaya menjadi mensimulasikan pohon. Untuk pertamanya ini selektornya ada akar. Oh ya, ini urutan parameternya itu ada 3 ya kan, left, akar, dan right. Jadi left itu sub pohon di kiri, akar itu tengahnya atasnya, dan right itu untuk sub pohon kanan. Nah, untuk selektor akar itu simple untuk milih akar kan di tengah-tengah, jadi cuma pakai char CDR karena kan CDR itu untuk ambil selain dari awal, jadi kan ambil 2 dan 3. Nah, char itu untuk ambil yang awalnya, jadi ambilnya yang keduanya. Untuk selektor left ini pakai char pohon, dan selektor right itu pakai char CDR karena untuk ambil yang paling kanan. Nah, ini lanjut ke operator NB element. Saya mendefinisikan fungsi ini sebagai NB element. Fungsi ini untuk menghitung jumlah elemen dari sebuah pohon. Dan kalau misalnya ada yang nggak ada cabangnya itu kan nil, itu nggak akan kehitung. Nah, jadi ini saya menggunakan fungsi con. Jika pohonnya itu kosong, itu akan keluar nilai 0. Jika is one elemen, sebentar. Sebelum itu saya akan menjelaskan predikat dulu ya, karena predikatnya ini dibutuhkan untuk operatornya. Ya, nah, predikat pertama itu ada istri empty. Ini simple ya untuk ngecek apakah pohon itu kosong atau tidak. Ini kita coba dulu. Istri. Misalnya kita bikin yang kosong pohonnya, nah ini kan keluar true. Tapi jika keluar misalnya pohon 1, 2 dengan akar 2, 3, nah ini keluar nil karena pohonnya itu ada nilainya. Selanjutnya is one element. Ini untuk ngecek apakah suatu pohon itu mempunyai cuma satu elemen atau tidak, seperti ini. Ini kan karena di dalam list ini cuma ada satu elemen, yang itu 8. Nah, ini maka keluar true. Untuk menjalankan fungsi ini sendiri saya menggunakan ini ya, or atau atom. Jadi kondisi benarnya itu bisa atom P atau length atau panjangnya list dari P ini 1. Karena bisa aja nanti untuk operator nanti ke depan ada yang fungsinya untuk manggil ini semua elemen, tapi keluarnya nanti cuma ada list tapi dalamnya cuma ada satu elemen. Nah, kalau pakai fungsi atom itu, atau membaca atau untuk ngecek list itu nggak bisa, jadi error. Ini makanya ada 2 kondisi untuk benar. Bisa pakai atom P atau length P sama dengan 1. Ini lanjut ke predikat selanjutnya, usil left. Ini itu untuk mengecek apakah suatu pohon itu mempunyai suatu pohon itu cuma mempunyai sub pohon kiri atau tidak. Nah, ini kan jadi cara jalan fungsi ini ngecek ngecek kombinasi dari kondisi-kondisi ini. Kondisi pertama itu pohonnya nggak kosong, not null. Kondisi kedua itu yang sub pohon kanannya kosong, nullnya itu rightnya itu null. Dan kondisi terakhir tuh yang paling penting, pohon yang sub pohon kirinya itu nggak kosong, jadi not null left. Ini bisa ngecek dengan simple. Nah, bisa kita bikin ini. Nah, ini pasti keluar salah kan, karena ini punya sub pohon kiri dan sub pohon kanan dua-duanya. Nah, tapi jika kita bikin kayak gini, nah ini keluar true karena kanannya itu nggak ada, cuma ada kirinya. Atau ini sebenarnya harus pakai nil ya.
bacanya lebih, baca strukturnya lebih bagus. Nah lanjut ke berikutnya is on the right. Ini tuh mirip seperti yang di atas, cuma ini ngecek apakah pohon itu cuma memiliki supporn kanan. Jadi kebalikannya. Kalau tadi kan ngecek ini supporn kiri doang. Kalau ini yang sekarang itu ngecek apakah cuma punya supporn kanan. Ini langsung ke pengaplikasian aja karena udah jelaskan mirip seperti is owner left tadi. Nah, ini kan jika dicek dengan pohon 1, 2, 3, ini keluar nil kan karena masih ada supporn kirinya kan. Tapi jika kita bikin supporn kirinya nil, itu kosong. Nah, ini tuh keluar true. Lanjut ke predikat selanjutnya is biner. Ini untuk ngecek apakah sebuah pohon itu termasuk pohon biner atau bukan. Pohon biner itu sendiri kan yaitu pohon yang punya 2 anggota kan, cuma punya 2 anggota. Nah, jadi kondisi ngecek itu ya sesuai ya. Itu jika pohonnya yang tidak kosong dan pohonnya itu punya supporn kiri dan supporn kanan. Nah, sama dengan not null left, not null right. Langsung lanjut ke pengaplikasiannya. Dari spinner 1, 2, 3. Nah, ini keluar true kan karena memang punya supporn kiri 1, supporn kanan 2. Tapi jika kita bikin misalnya cuma ada supporn kiri doang, nah ini keluar nil karena salah. Lanjut ke dua predikat terakhir. Ini mirip ya dua-duanya. Yang pertama itu is exit left dan exit right. Yang exit left ini untuk ngecek apakah pohon itu punya supporn kiri. Dan ini beda ya dengan owner itu. Kalau owner itu kan harus cuma boleh punya supporn kiri. Tapi kalau exit ini bisa punya kiri dan kanan. Tapi yang pentingnya itu kiri. Yang pentingnya itu sesuai kondisinya. Kalau exit left harus punya kiri, exit right harus punya supporn kanan. Langsung pengaplikasiannya. Nah, ini keluar true kan karena emang punya supporn kiri. Tapi jika misalnya kita hapus supporn kirinya, ini keluar nil. Sama seperti exit right, jika emang ada ini supporn kanannya akan keluar true, tapi jika kita hapus supporn kanannya akan keluar nil. Nah, baru lanjut ke untuk mencari ini ya, cari jumlahnya, operatornya. Pertama itu ada NB elemen. NB elemen itu fungsinya itu untuk menghitung jumlah elemen yang ada di dalam suatu pohon ya, suatu pohon biner ini. Nah, pertama itu kondisinya ada is empty. Ini kondisi-kondisi untuk recurrence dalamnya ini ya. Kondisi pertama itu jika pohonnya kosong akan keluar nilai 0. Tapi jika ada satu elemen, pohonnya pakai one elemen akan keluar 1. Nah, baru ini masuk ke recurrence pertama, is owner left. Kan tadi kan udah dijelaskan kalau is owner left itu pohon yang cuma punya supporn kiri. Jadi makanya outputnya ini 1 ditambah NB elemen left, nggak ada elemen right nya. Karena elemen right nya itu kan kosong karena bukan biner tapi owner left. Sama seperti owner right, tapi cuma diganti 1 ditambahin NB elemen right karena supporn kirinya itu kosong. Jadi kita cuma outputnya 1 ditambah supporn kanannya, elemen supporn kanannya. Baru kalau misalnya pohonnya itu biner, nah itu baru 1 ditambah NB elemen supporn kiri left ya, tambah NB elemen supporn kanan. Ya, seperti ini doang cara codingannya. Langsung lanjut ke pengaplikasiannya. Bikin pohon yang simple dulu, 1, 2, 3 doang. Nah, ini sesuai kan, keluar elemennya ada 3 jumlahnya. Cara kita coba pohon yang lebih kompleks, yang ada cabang-cabangnya banyak. Misalnya kita bikin akarnya 5, terus untuk supporn kirinya kita bikin 1, 2, 3. Misalnya kita bikin lagi bercabang-cabang 4,
1 2 3 lagi. Nah, jadi untuk spawnnya kirinya itu pertama cabangnya ke 4, baru 4 itu bercabang lagi ke 2, masing-masing kiri kanannya itu 2. Nah, baru 2 ini itu bercabang lagi ke 1 dan 3. Baru untuk spawn kanannya kita buat misalnya 6. Baru 6 itu bercabang lagi. Misalnya yang kirinya kita cuma bikin cuma ada ke kanan, jadi ini cabangnya ini termasuk is owner right, dan kirinya itu cabang ke kanan dari nama itu kita bikin satu cabang owner left, misalnya 7 bukan 9 nil 7. Nah, jadi pohon ini tuh akarnya 5, bercabang ke 4. Nah, 4-nya ini cabang ke masing-masing ini ya. Nah, untuk kanannya itu bercabang ke 6, nama itu bercabang ke 7, dan cabang kirinya itu nggak ada, cabang kanannya 9. Kalau ini kebalikannya, sorry, ini ada yang salahnya. Nah, udah, baru kita tes. Nah, elemen dari pohon ini tuh ada 13 ya katanya, soal outputnya. Coba kita hitung secara manual ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini udah bener ya. Kode codingan NB elemen ini sudah sesuai dengan hitung manual. Baru lanjut ke NB daun. NB daun ini untuk menghitung daun dari sebuah pohon, yaitu daun itu sendiri adalah elemen yang gak punya cabang lagi ke bawah. Ya, jadi cara jalan codingannya ini pakai kondisi yang sama seperti atas. Kalau pohonnya kosong keluar 0, kalau pohonnya satu elemen keluar 1, dan rekurensi ini baru kan tadi kan ini ada 1 karena akarnya, ini kan nggak ada akar, cuma hitung daun. Jadi NB daun left ditambah NB daun right, semua itu codingannya. Langsung lanjut ke pengaplikasiannya. Nah, ini kan untuk pohon yang akarnya 2, pohon kirinya 1, pohon kanannya 3. Nah, ini benar karena daunnya cuma ada 2. Misalnya kita bikin kita coba sama pohon kompleks yang tadi ini, pohon yang ada banyak cabangnya ini. Nah, ini katanya kehitung itu daunnya 6. Nah, kita coba hitung secara manual ya. Ini kan 5 tadi bercabangnya ke 4, baru 4 bercabang lagi kiri kanannya itu 2. Nah, baru 2-nya itu bercabang lagi ke masing-masing 1 3 1 3. Nah, ini kan untuk yang pohon kiri itu daunnya ada 4. Baru untuk pohonnya kanannya kita lihat ini bercabang ke 6. Nah, 6 itu baru bercabang ke 7 7 ya masing-masing. Dan 7 itu cuma punya cabang ke 9 dan 9 kan. Jadi itu 2. Nah, pohon kirinya punya daunnya 4, pohon kanan punya daunnya itu 2. Jadi sesuai ya dengan hasil dari codingannya ini kan, keluarnya daunnya itu ada 6. Oke, lanjut ke operator terakhir. Operator terakhir ini namanya reprefix. Ini itu untuk menyusun suatu pohon yang kita input ini menjadi representasi list, representasi dalam bentuk list sesuai dengan urutan prefix sebuah pohon ya. Kalau pohon yang kita buat ini kan urutannya itu pohon kiri, akar, dan pohon kanan. Kalau prefix itu urutannya akar duluan, baru pohon kiri dan pohon kanan. Jadi langsung kita coba aja. Prefix, misalnya kita bikin pohon kirinya ada 2 1 3, akar 4 6 5 7. Ini pohon kanannya. Nah, ini kita coba lihat ya. Prefix ini katanya kan ini. Nah, kalau kita coba sendiri kan masukkan akarnya dulu 4. Nah, baru kan ini
eh, kita lanjut ke supporn kirinya, akarnya satu, baru kiri lagi, baru kan karena udah nggak ada lagi cabang itu akarnya, lanjut ke paksud pohon, ke kiri 2 kanan 3. Nah supporn kiri udah habis kan, jadi langsung pindah ke supporn kanan, akarnya 5, supporn kiri 6, supporn kanan 7. Nah ini udah sesuai ya untuk rep prefix. Misalnya pun coba untuk pohon kompleks yang udah kita buat ini ya. Nah ini, nah ini kalau kata hasil codingannya ini seperti ini ya. Kalau kita coba sendiri kan, pertama akarnya 5, pindah ke supporn kiri akarnya 4, baru ke supporn kirinya 2 1 3, supporn kanannya dari cabang kirinya ini 2 1 3 juga. Nah karena support kiri udah habis kan, baru kita pindah ke supporn kanan, ini akarnya 6, baru supporn kirinya 7. Ini kan kosong kan, jadi nggak termasuk, jadi 7 cuma 7 dan 9. Dan supporn kanan dari 6 ini 7 9 dan nil kosong, jadi nilainya itu nggak termasuk. Nah jadi cuma ini aja untuk modul 7 tentang tipe pohon. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.